Ya, seminar hukum sesi pertama dengan tema bentuk-bentuk badan usaha dan pendirian PMA. Pembicaranya siapa, Kak? Dr. Sugi Haryati SH MKN. Dengan moderator? Moderatornya Dr. Putra Hutomo SH MKN. Mohon Iya, dipersilakan. Baik. Luar biasa. Boleh beri tepukan yang paling meriah. Berikan semangat. Ini kalau bicara tentang Ibu Dr. Sugi Haryati SMKN, keren banget. Saya pikir tadi pemain sinetron. Iya, cantik banget. Seger, gelis. Iya, mic-nya bisa dibantu panitia untuk pembicara dan moderator kita. Ya, inilah seminar hukum sesi pertama dengan tema bentuk-bentuk badan usaha dan pendirian PMA dengan pembicara Dr. Sugi Haryati SMKN dan moderator Dr. Putra Hutomo SH MKN. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator, pada Dr. Putra Hutomo SH MKN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Shalom, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Selamat datang di Kabupaten Subang. Izinkan saya hari ini mendampingi Ibu untuk melakukan seminar ya Bu ya. Jadi boleh tepuk tangan dulu biar menghangatkan suasana hari ini. Oke, jadi sedikit saya bacakan data diri dari Ibu Dr. Sugi Haryati Sarjana Magister Kenotariatan. Beliau lahir di Jakarta 12 Juli 1984. Saat ini berkedudukan notaris dan PPAT di Jakarta Selatan. Kemudian pendidikan formalnya Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kemudian menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia, dan kemudian menempuh program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Trisakti. Saat ini beliau juga tercatat sebagai notaris pasar modal ya Bu. Sejak tahun 2018, kemudian ada notaris dan pembuat akte koperasi, kemudian pendidikan dan pelatihan pembuatan serta aspek dalam era pasar bebas. Jadi materi hari ini buat rekan-rekan yang mau bertanya seputar tentang badan hukum, terutama perusahaan perseroan pasar modal, juga boleh silahkan, mumpung ada ahlinya di sini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai seminar, saya mau menyapa rekan-rekan dulu di sini. Kumaha Damang. Kebetulan ayah saya masih orang Cimahi, jadi bisa sedikit bahasa Sunda. Hari ini saya mau berbagi ilmu mengenai bentuk-bentuk badan usaha ya. Mungkin beberapa rekan-rekan juga sudah mengetahui bentuk-bentuk badan usaha, cuman mungkin nanti lebih intinya di PT-PT PMA seperti yang tadi Bapak Irfan sampaikan, trik-trik untuk membuat akta pendirian PT PMA supaya klien tuh nggak bolak-balik atau salah dalam membuat akta pendirian PT PMA. Seperti kita tahu ya bahwa di Indonesia itu bentuk badan usaha itu ada PT, ada CV, ada firma, kemudian sekarang ada perseroan perorangan. Kalau PT mungkin semua orang di sini rekan-rekan nggak pasti banyak mengetahui mengenai PT, gimana cara mendirikan PT. Kemudian kalau CV juga mungkin di sini banyak sekali yang membuat CV di Subang, firma, dan mungkin yang baru itu adalah sekarang perseroan perorangan. Untuk perseroan perorangan memang tidak dibutuhkan akta notaris, tapi kalau untuk perseroan perorangan ketika modal setornya sudah atau asetnya sudah di atas 5 miliar, maka perseroan perorangan tersebut wajib membentuk badan usaha seperti PT, dan itu membutuhkan jasa kita sebagai notaris untuk membuat akta pendiriannya. Seperti kita lihat kalau PT di sini kelebihannya tuh ada pemisahan harta, jadi dia ada modal setor, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar dengan modal yang telah disetorkan ke dalam PT. Kemudian
saham-saham tersebut itu jelas tertuang di dalam akta pendirian, sedangkan kalau CV tidak jelas berapa modalnya, berapa kepemilikan sahamnya, itu kalau di CV tidak jelas. Kemudian ada memiliki direktur dan komisaris sehingga struktur kepengurusannya lebih jelas. Dan di dalam PT juga ada pengaturan mengenai RUPS, di mana semua keputusan yang menyangkut tentang perseroan terbatas tersebut berada di dalam RUPS. Kemudian untuk CV itu tidak ada pemisahan harta, sehingga di sini kalau menurut saya kalau kita mau mendirikan CV, resiko yang ditanggung oleh klien itu akan lebih tinggi ketika berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya ada hutang di luar, maka itu pemilik CV mempunyai kewajiban untuk sampai dengan harta pribadi. Jadi kalau ada klien datang ke saya, Bu saya mau buat PT atau CV, saya selalu menyarankan buat PT, karena kalau CV pertama peraturannya hanya terbatas pada KUHD, tidak jelas aturannya seperti apa. Kemudian tidak jelas berapa modal yang akan disetorkan, tidak jelas komposisi pemegang sahamnya. Jadi saya selalu menyarankan kalau ada klien datang mau buat PT atau CV, saya selalu menyarankan buat PT, karena PT sudah ada undang-undangnya dan di situ semua aturannya jelas. Tuh, kemudian untuk modalnya pun yang disetorkan pemegang saham hanya mempunyai kewajiban sebatas modal yang telah disetorkan, jadi tidak sampai dengan harta pribadi. Itu kelebihan PT. Nah ini yang dibilang tadi perseroan perorangan. Perseroan perorangan itu sekarang merupakan hal baru ya. Jadi ada satu orang mau buat perseroan perorangan mungkin untuk UMKM ya. Misalnya ada klien yang punya usaha makanan gitu, kemudian mau mendirikan perseroan perorangan bisa, itu bisa langsung daftar di websitenya Dirjen AHU. Tapi ada keterbatasan, yaitu jika asetnya sudah lebih dari 5 miliar maka itu wajib didirikan PT, dan itu memerlukan jasa kita sebagai notaris untuk membuat akta pendirian tersebut. Kemudian beberapa ada yang bertanya, perseroan perorangan itu perizinannya bagaimana? Ya tetap ada NIB-nya, ada NPWP-nya gitu. Dan perseroan perorangan juga mempunyai hak untuk membeli aset, misalnya membeli tanah dengan SHGB itu bisa. Tapi memang ada keterbatasan untuk perseroan perorangan, hanya boleh satu nama dalam 1 tahun. Jadi misalnya saya membuat perseroan perorangan itu hanya boleh 1 tahun sekali, nggak boleh 2 perseroan perorangan. Mungkin ada yang suka bingung perseroan perorangan itu kenapa sih dibuat ya. Kadang ada juga beberapa klien bilang saya mau buat PT tapi nggak punya partner dan memang modalnya full saya sendiri 100%, ya mungkin bisa disarankan untuk buat perseroan perorangan. Cuman mungkin klien yang datang ke kita untuk buat perseroan perorangan jadinya nggak akan buat akta, tapi kita ngebantu dia untuk mengakses sistem Dirjen AHU untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah ini mungkin persyaratan dan tata cara pendaftaran perseroan perorangan yang di Dirjen AHU pun ada ya, bisa di-download, bisa langsung mendaftar. Di sini bisa dilihat bahwa kewajiban perseroan perorangan itu ada pemegang sahamnya itu cuma 1 sebetulnya. Kemudian dia harus di bawah 5 miliar karena menurut UU CK yang terbaru
untuk komposisi klasifikasi siup itu, untuk yang siup kecil itu di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Kemudian menengah itu 5 miliar sampai dengan 10 miliar. Kemudian kalau besar, siup besar itu di atas 10 miliar rupiah. Ini saya buat yang tadi kelebihan dan kekurangan antara PT dan CV. Bisa dilihat bahwa kalau PT itu dia memang ada minimal modal ya, minimal modal itu 50 juta. Kemudian kalau CV memang tidak ada minimal, tapi memang tidak ada kepastian berapa jumlah modal yang disetorkan, kemudian komposisinya berapa, itu di CV tidak diatur. Ini bisa kita lihat, ini umum ya, mungkin di sini rekan-rekan juga mengetahui tata cara pendirian PT itu seperti apa. Yang pertama kita mesti cek nama dulu, cek nama PT di Dijen AHU, dan dipersyaratkan 3 kata. Kalau untuk PT PMDN wajib berbahasa Indonesia, tidak ada boleh ada unsur berbahasa asing, itu dilarang. Tapi kadang klien suka ngeyel ya ke saya, Bu, saya mau tetap pakai bahasa Inggris, tapi saya nggak ada unsur asingnya. Ya kadang-kadang bisa dikasih trik, misalnya gini, perusahaan saya bergerak di bidang perkebunan, tapi saya mau ada harvestnya. Gimana ya Bu? Saya pengennya harvest time. Oh ya udah Pak, kalau gitu ini sebenarnya trik sih. Harvest time-nya digabung aja Pak. Jadi harvest nggak pakai spasi, tapi harvest time. Mungkin kalau pengucapannya kan bahasa Inggris ya, tapi kalau dimasukin Google Translate kan nggak keluar ke bahasa Inggrisnya kan, karena disambung gitu. Jadi itu mungkin salah satu trik kalau ada klien rada maksa pingin berbahasa Inggris padahal PT-nya PMDN. Tuh, terus kemudian yang perlu diketahui itu ada KTP dan NPWP. Karena sistem Kemenkumham itu online antara sistem di Kementerian AHU dan pajak, sehingga sekarang NPWP itu pun sangat berpengaruh dalam pendirian PT. Jadi ketika ada klien datang ke saya harus memastikan kepada klien bahwa semuanya lapor pajak, taat pajak. Karena ketika kita mau masukin ke sistem ke Kemenkumham, di mana NPWP-nya ternyata tidak aktif, maka SK Menkumhamnya pun nggak akan keluar. Jadi saya memastikan kepada klien bahwa ketika mau mendirikan PT, semua harus taat pajak, harus lapor pajak, karena ketika kita masukin NPWP-nya mereka tidak lapor pajak, akan keluar notifikasi dari Kemenkumham bahwa si pemegang saham atau direktur atau komisarisnya belum lapor pajak gitu. Dan itu butuh waktu kurang lebih 7 hari kerja Kementerian Pajak untuk menerima laporan atau mengklarifikasi semua sampai bisa digunakan NPWP-nya. Itu sangat perlu. Jadi supaya tidak bolak-balik klien sebelum konsultasi ke kita harus pastikan dulu bahwa NPWP-nya itu tidak bermasalah, selalu lapor dan taat pajak gitu. Kemudian sekarang KBLI ya, KBLI ini masalah yang complicated sebenarnya. KBLI itu sekarang ada KBLI 2020. Jadi seluruh PT-PT yang ada di Indonesia yang belum melakukan penyesuaian dengan KBLI 2020 untuk mendapatkan NIB terbaru, mereka harus update. Jadi sebenarnya ini pekerjaan baru buat notaris, rezeki baru lah istilahnya. Semenjak ada UJK ini, ya jadi kita benar-benar dapat pekerjaan baru di mana PT-PT lama yang dulunya masih menggunakan KBLI 2017, sekarang mau nggak mau kalau mereka mau mendapatkan NIB harus update ke KBLI 2020 gitu. Kenapa saya bilang wajib? Karena kalau tetap mereka memaksakan, ketika mereka memasukkan NIB, KBLI-nya nggak akan kebaca, sehingga NIB tidak akan keluar. Jadi ini ibaratnya
rezeki lah buat notaris untuk buat akta perubahan ya, terutama penyelesaian KBLI 2020. Kemudian menentukan lokasi atau bidang usaha atau kantor. Kalau di Jakarta sangat diwajibkan kita mengetahui bahwa lokasi tersebut betul-betul lokasi yang bisa digunakan untuk usaha. Saya kurang tahu, saya kurang paham kalau di Subang kayak gimana. Kalau di Jakarta wajib, karena kalau ternyata lokasinya itu adalah lokasi perumahan, maka NIB-nya susah keluar, tidak akan keluar karena sudah tersistem bahwa lokasi-lokasi tersebut, titik-titik tersebut adalah lokasi untuk perumahan atau untuk usaha. Saya kurang paham kalau di Subang gimana ya, karena kalau di Tangerang itu perumahan masih bisa dijadikan tempat usaha. Saya kurang tahu kalau di Subang kayak gimana. Gitu. Kemudian ini menentukan struktur pemegang saham, presentasinya mau berapa. Kemudian sama menentukan struktur pengurus, yaitu direktur dan komisarisnya siapa, dan minimal memang satu nama. Ini mungkin alur pendirian badan usaha ya, khususnya PT. Dari datang ke notaris, kemudian cek nama PT tersebut, kemudian bikin akta pendirian, kemudian tanda tangan minuta akta, keluar salinan akta, kemudian kita melaporkannya ke Kemenkumham. Nah ini yang tadi saya jelaskan mengenai klasifikasi SIUP menurut UU CK yang terbaru. Usaha mikro itu 0 sampai dengan 1 miliar. Usaha kecil 1 miliar sampai dengan 5 miliar, kemudian menengah di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah, kemudian untuk usaha besar 10 miliar. PT PMA di Indonesia diwajibkan bermodal besar atau SIUP besar, berarti modal setornya wajib di atas 10 miliar, jadi tidak bisa di bawah 10 miliar. Ini untuk bidang usaha umum dan bidang usaha khusus. Ada beberapa KBLI yang menjadi khusus ya, tidak bisa digabung dengan bidang usaha umum. Misalnya seperti travel, itu travel usahanya khusus sehingga tidak bisa digabung dengan jenis usaha lain, misalnya perdagangan umum, itu nggak bisa digabung dengan usaha travel. Terus kemudian perusahaan angkutan juga salah satunya ya, itu masuk ke klasifikasi usaha khusus, sehingga pada saat membuat akta pendirian di pasal 3-nya kita tidak bisa memasukkan perdagangan umum dan misalnya angkutan, itu nggak bisa. Kemudian untuk perdagangan umum saya juga mesti kasih informasi ya, perdagangan umum itu ada perdagangan umum besar dan perdagangan umum kecil. Nah, KBLI perdagangan umum besar dan perdagangan umum kecil itu tidak boleh digabung. Itu tidak boleh digabung. Jadi ada larangan mengenai penggabungan antara perdagangan besar dan perdagangan kecil. Jadi pasal 3 ketika ada klien datang, saya mau bikin perdagangan besar dan perdagangan kecil, itu harus kita larang karena memang ada larangannya, ada aturannya, tidak boleh. Harus milih, klien harus pilih mau perdagangan besar kah atau mau perdagangan kecil. Gitu. Kemudian mungkin ini saya mau jelasin mengenai PT PMA. Ini saya buat kasusnya aja biar langsung praktek. Mungkin kalau teori semuanya udah dapet ya, kuliah, seminar dapat, cuman ini saya mau langsung ke kasus aja. Ceritanya ada badan hukum asing, taruh dia perusahaan Singapura datang ke Indonesia, mau investasi di sini, mau bikin PT PMA, datang ke kantor notaris kita, namanya Panama Express Pti Ltd. Kemudian ada Tuan Brad Pitt, karena saya ngefans sama Brad Pitt, dan Tuan Budi, ini orang Indonesia pastinya, hendak bekerja sama membuat perusahaan jasa aktivitas kurir. Kayak Lazada, kemudian Shopee juga kayaknya punya angkutan sendiri sekarang. Lalu datang nih ke kantor notaris, mau membuat akta pendirian. Apa sih kita sebagai notaris yang harus kita lakuin?
memberikan pelayanan kepada klien gitu. Yang pertama itu pastinya cek nama. Cek nama itu kan ada tiga kata. Kalau PT PMA boleh berbahasa Inggris, boleh ada unsur bahasa Inggris, boleh, jadi tidak ada masalah. Kemudian kita harus cek KBLI-nya. Kita harus tanya KBLI-nya apa gitu. Nah, di KBLI itu setelahnya di KBLI 2020 kita bisa ngeliat mengenai bidang usaha. Kita cek KBLI-nya apa, lalu kita cek di Pepres, di peraturan presiden mengenai lampirannya. Di situ Pepres 49 2021 ya. Pepres 49 2021 itu ada terdapat 3 lampiran, di mana lampiran-lampiran tersebut memiliki keterangan mana-mana saja yang boleh dilakukan investasi oleh warga negara asing atau badan hukum asing, mana yang tidak boleh. Jadi di situ jelas terlihat Pepresnya, mungkin nanti bisa dibantu searching ya, Peraturan Presiden 49 2021. Kayak jasa angkutan kurir itu di dalam lampirannya maksimum 49% kepemilikan saham. Jadi ketika ada klien datang terus mau bikin PT PMA, kita tanya bidang usahanya apa Pak? Oh, angkutan kurir. Nah, kita harus buka di dalam Pepres tersebut di lampirannya. Boleh enggak angkutan kurir itu dimiliki oleh orang asing atau badan hukum asing? Kalau angkutan kurir seingat saya 49%. Jadi hanya boleh dimiliki 49% oleh warga negara asing atau badan hukum asing. Nah, ini kadang-kadang beberapa rekan notaris yang mungkin kurang memahami pembuatan pendirian PT PMA, yang kadang justru jadi menyulitkan klien ya. Kadang semua KBLI dimasukin di dalam pasal 3. Kemudian ketika kita mau ngurus NIB-nya langsung ditolak karena pasal 3 tidak sesuai. Karena ternyata bidang usaha tersebut hanya boleh untuk PMDN, hanya boleh untuk orang Indonesia. Jadi ini tentunya ya klien akan kecewa ya, karena harus balik lagi ke notaris dan buat perubahan untuk pasal 3-nya gitu. Untuk perubahan pasal 3 sendiri aja PNBP-nya tuh udah 1 juta. Kemudian BNRI-nya aja udah 560.000. Jadi klien harus mengeluarkan ya kurang lebih minimal bayar PNBP udah 1,6 ya. Jadi kadang ini yang kita sebagai notaris harus ngebantu klien supaya nggak bolak-balik ke kantor kita gitu. Jadi yang paling pertama adalah kita harus tanya KBLI-nya apa. Kemudian kita harus cek di Pepres 49 2021 di lampiran-lampirannya apakah boleh perusahaan tersebut, bidang usaha tersebut di Indonesia itu berapa sahamnya, apakah boleh 100%. Kemudian kadang ada yang bertanya ke saya, Bu, kalau di lampiran tersebut ternyata tidak ada penjabarannya. Tidak ada penjabarannya di dalam lampiran tersebut, bidang usahanya tidak termasuk di dalam lampiran tersebut. Kira-kira boleh enggak orang asing buka usaha dengan bidang usaha tersebut? Boleh. Saya pernah tanya ke BKPM, kalau memang ada bidang usaha yang tidak tercantum di dalam lampiran-lampiran tersebut, itu boleh enggak dimiliki oleh asing? Boleh, kata orang BKPM seperti itu. Dan saya tanya lagi ke orang BKPM, berapa maksimum kepemilikan sahamnya? Ada enggak pembatasannya? Tidak ada, Bu, boleh 100%. Jadi itu jawaban yang saya tanya ke orang BPN. Dan pertanyaan ini enggak hanya satu kali saya tanya, karena saya kadang-kadang suka kurang puas di BKPM tuh. Kadang-kadang
satu customer service berbeda jawabannya dengan customer service yang lainnya. Jadi karena saya berpengalaman nanya terus, saya kurang puas, seluruh meja saya datengin dan jawabannya sama, boleh. 100% dimiliki oleh asing kalau ternyata bidang usahanya itu tidak tercantum di dalam Perpres 49 2021. Kemudian mengenai modal setor. Modal setornya itu adalah minimum di atas 10 miliar, itu minimum. Kadang ada juga klien asing datang ke saya, apakah harus setor dulu? Oh enggak harus setor dulu. Jadi kita biasa bikin surat pernyataan ya, bahwa suatu saat akan menyetorkan ke rekening perseroan sehingga tidak harus menyetorkan hari itu juga pada saat penandatanganan akta pendirian. Gitu. Jadi kadang-kadang orang asing, jadi kapan saya harus setor ke rekening? Nanti setelah perizinan komplit semua, NIB-nya terbit, NPWP-nya terbit, baru boleh buka rekening atas nama PT, kemudian disetorkan ke rekening perseroan. Kadang ada juga yang tanya, kalau seandainya saya nggak nyetor gimana? Ya kewajibannya dalam undang-undang PT kan wajib menyetor ke rekening PT. Tapi kadang ada juga yang boleh nggak dicicil? Kalau saya selalu berpendapat ya boleh aja, yang penting setor ke dalam rekening PT. Dan setahu saya di sistem itu ada kewajiban 60 hari ya untuk upload ya, upload bukti setor ataupun upload surat pernyataan. Mungkin trik-triknya di situ ya. Yang paling penting dan krusial itu adalah ketika kita membuat PT PMA itu ya, salah satunya adalah KBLI itu penting banget karena gimana pun juga jangan sampai kita menyusahkan klien harus bolak-balik gara-gara kita salah memasukkan KBLI di pasal 3-nya sehingga NIB-nya tidak terbit, sehingga harus balik lagi ke kita, bikin RUPS lagi, kemudian kita bikin akta perubahan yang minimal harus keluar sekitar 1,6 juta untuk klien gitu. Mungkin kurang lebihnya itu ya. Nanti saya juga akan kasih contoh-contoh untuk draft akta pendirian PT PMA. Mungkin hampir sama seperti akta pendirian PT PMDN biasa. Yang membedakan cuman mengenai syarat direktur dan komisaris. Kalau di PT PMDN mungkin hanya orang Indonesia. Kemudian kalau di PT PMA itu boleh orang asing. Dan struktur permodalannya, modalnya itu wajib di atas 10 miliar. Sedangkan kalau PT PMDN minimal adalah 50 juta. Mungkin kurang lebihnya itu. Kadang ada juga yang tanya ke saya, kalau PT PMA itu boleh nggak sih nyetornya pakai dolar? Atau di akta pendirian itu boleh nggak sih ada penyebutan dolar? Dulu boleh, tapi sekarang semenjak saya lupa peraturannya nomor berapa dari pemerintah itu yang menyatakan bahwa seluruh investasi di Indonesia harus berbentuk rupiah untuk mungkin meningkatkan nilai rupiah kita ya. Jadi di akta notaris sekarang tidak boleh ada penyebutan dolar ataupun ekuivalen. Jadi benar-benar saya kalau ke klien, ya udah saya nggak tahu dolarnya berapa, Bapak jumlahin aja di ekuivalen sama Indonesia sama rupiah. Nanti saya akan catat di akta pendirian berbentuknya rupiah gitu. Jadi sudah tidak ada dolar lagi dan di dalam sistem Kemenkumham pun sekarang sudah dirubah. Dahulu masih ada dolar. Masih ada kita pilihannya kliknya tuh dolar US dollar. Tapi sekarang hanya rupiah. Jadi percuma juga klien maksa di dalam akta pendirian harus dicampurin dolar, ketika DSK Menkumham tetap keluarnya tetap rupiah gitu. Jadi mungkin itu salah satu tips-tips juga ya, karena kadang-kadang klien suka ngeyel, saya maunya dolar. Ya ini peraturan Indonesia gitu, jadi harus kita patuhin, di ekuivalen aja, dihitung aja rupiahnya berapa, kemudian dimasukin di dalam akta pendirian kita. Mungkin itu sih yang saya sering ngomongin ke beberapa teman gitu, gimana sih bikin akta pendirian PT PMA? Nggak sulit kok, nggak ada bedanya sama PT PMDN, cuman
kita harus lebih concern ke pasal 3. KBLI-nya mesti kita cek dulu di Pepres, boleh nggak untuk orang asing, boleh nggak untuk badan hukum asing bidang usaha tersebut gitu. Karena kalau kita maksain masukin semua, kemudian di NIB mau masuk permohonan NIB, NIB-nya tidak akan keluar. Kasihan klien kalau harus bolak-balik. Itu aja sih yang paling penting ya, paling krusial untuk PT PMA. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, bisa tepuk tangan buat Bu Uci. Bu, ini mungkin sedikit dari penjelasan Bu Uci, mungkin bisa diberikan penjelasan mengenai terkait dengan susunan direksi dan dewan komisaris dalam PMA kan Bu. Apakah ada kaitannya orang asing boleh nggak sih Bu jadi presdir atau dirut, kemudian bagaimana susunannya, dan yang dalam praktik commonnya Bu Uci bagaimana menjelaskan. Jadi kalau ada rekan-rekan di sini yang klien, karena prinsipnya diskusi seminar ini Bu Uci juga selain memberikan materi kan bagaimana kita bisa memberikan masukan kepada klien. Begitu Bu Uci mungkin. Kalau untuk struktur pengurusan mungkin hampir sama juga kayak PT biasa. Jadi ada direktur dan komisaris itu wajib. Kemudian kalau direktur atau komisarisnya lebih dari satu, maka harus ditunjuk siapa yang menjadi direktur utama, siapa yang menjadi komisaris utama. Tapi biasanya orang asing itu atau badan hukum asing itu kurang familiar dengan penyebutan direktur utama. Biasanya mereka minta ganti tuh jadi presiden direktur dan presiden komisaris. Dan itu nggak masalah, dibolehkan karena di sistem Kemenkumham sendiri ada pilihannya, penyebutannya tuh presiden direktur, sehingga di akta pendirian kita harus ganti seluruh penyebutan direktur utama menjadi presiden direktur gitu. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kemudian kadang juga ada yang bertanya nih ke saya ya, Bu, kalau PT PMDN boleh nggak sih direkturnya orang asing? Itu kadang ada yang juga yang tanya ke saya. Boleh, asal bukan direktur HRD. Betul. Iya, jadi boleh orang asing jadi direktur ya di Indonesia di PT PMDN itu boleh, nggak dilarang, asal bukan direktur HRD. Gitu. Jadi itu diatur di Permenaker kalau nggak salah, di Peraturan Tenaga Kerja, direktur asing menjadi orang asing menjadi direktur di PT PMDN. Tentunya pasti wajib memiliki KITAS ya, karena dia bekerja di Indonesia. Kemudian kalau komisaris gimana? Komisaris wajib punya KITAS nggak? Komisaris kalau setahu saya tidak wajib mempunyai KITAS karena belum tentu dia bekerja di Indonesia. Kadang posisinya mungkin di luar negeri komisaris, jadi tidak membutuhkan KITAS di Indonesia gitu ya. Kurang lebih gitu Mas Putra. Ya, jadi yang saya tangkap di sini buat rekan-rekan bahwa bagaimana kita juga memahami status dari yang perseroan terbatas PMA, PMDN, kemudian ada perusahaan asing ya Bu. Jadi kalau perusahaan asing bukan berkedudukan di Indonesia. Kalau PMA berkedudukan di Indonesia tetapi 0,1%-nya saham asing dikategorikan asing. Dan yang paling penting tadi Bu Uci sampaikan mengenai KBLI ya Bu ya. Jadi KBLI ini perlu dicek ya Bu ya sebelum dibuat ya Bu ya. Ya itu wajib, kalau KBLI itu wajib diperiksa kira-kira tuh bidang usahanya boleh nggak sih untuk orang asing. Jangan sampai kita nyusahin klien ya bolak-balik, kita masukin semua pasal 3-nya sesuai keinginan klien, ternyata pas proses NIB ditolak karena pasal 3-nya itu tidak boleh untuk orang asing gitu. Jadi sebetulnya cuman agak PR sedikit karena harus ngecek di Pepres sih, itu aja. Jadi di dalam KBLI bisa dicek ya Bu, nanti Ya. yang boleh siup besar, Boleh. siup kecil ya, Ya. dan itu berkaitan dengan daftar negatif investasi yang Ibu tadi berkaitan maksud dengan ya. daftar negatif investasi. Baik rekan-rekan, mungkin bisa dipersilahkan kita buat rekan-rekan yang mau bertanya secara langsung kepada Bu Uci, dipersilahkan, mungkin ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bisa langsung dibertanya ya.
Cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggi dari Notaris PPAT Subang. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menentukan minimal modal dari PT? Karena kita ketahui bahwa untuk minimal modal 50 juta mungkin sudah tidak berlaku lagi ya. Terus bagaimana juga kita cara mengetahui bidang-bidang usaha mana saja yang boleh dan tidak boleh digabung seperti itu? Apakah kita harus coba-coba di KBLI-nya atau memang ada peraturan khusus tersendiri seperti itu. Kemudian ini ada titipan pertanyaan juga, mengapa entitas usaha yang digunakan untuk PMA harus berbentuk PT? Mungkin biasanya digunakan adalah PT untuk PT PMA, untuk PMA ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk menentukan modal perseroan terbatas, seperti yang tadi saya jelasin, ada klasifikasi SIUP menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Kalau sampai dengan 1 miliar itu jenis usahanya adalah UMKM ya. Kalau di atas 1 miliar sampai dengan 5 miliar itu jenis usahanya itu masuk ke usaha kecil. Kemudian kalau di atas 5 miliar sampai dengan 10 miliar itu klasifikasinya adalah klasifikasi menengah. Kemudian untuk di atas 10 miliar itu biasanya PT PMA wajib di atas 10 miliar. Kurang lebihnya gitu. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana mengetahui tentang terkait KBLI yang bisa digabung dan kalau untuk modal biasanya kita juga melihat dari KBLI, apakah kalau KBLI tersebut jenis usahanya itu di resiko menengah